Siapa ada bawa anak Bali juga ke sana? Restoran Bali harus bawa orang Bali lah. Oh banyak. Kalau lu ke street foodnya itu ya, itu dia noodle-nya, buat dimsumnya, buat gyozanya segala macam. Itu street foodnya gila-gila semua. Iya gila-gila juga tuh, keren-keren juga. Karena kan kebudayaan mereka kan nyampur jadi satu kan itu. Ada yang dari efek dari Indian cuisine-nya juga, ada Chinese influence-nya juga, Indiannya juga Melayunya juga. Itu adjustment paling besar juga dirasa segala macam buat ke market sana. Begitunya juga mereka nggak bisa. Berpengaruh juga, nggak gampang juga. Biasanya kan yang kritikus paling gede itu kalau makanan Indonesia orang Indo. Di sana gimana? Sama. Sama. Tapi kita kasih pengertian lah. Kemarin kita baru podcast sama Jun. Ya ngomong bikin makanan Indonesia di Vietnam, tukang komplain terbesarnya orang Indo. Harus, ini juga sama. bener lah itu. Kalau yang komplain orang Afrika baru kita bingung bro. Lu dari mana? Hai semua, kita ada pengumuman nih, Regensen Radio Industry Night is back. Tahun lalu kita main ke sana, seru banget, dan tahun ini katanya bakal lebih seru lagi dengan banyaknya award-winning chef dan juga bartender yang bakal take over di sana. Nah, harus diingat acara ini tuh gratis. Jangan sampai lupa kalau ini tuh gratis. Syaratnya kalian cuma harus follow Instagramnya Tes Naratif, Regensen Radio, dan juga industrynight.rjr di Instagram. Dan yang nggak boleh kelewatan untuk subscribe Regensen Radio di YouTube. Last but not least, mereka juga panggil untuk semua kolaborator, media partner, dan juga sponsorship yang mau join untuk acara ini. Lanjut ke podcast. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regensen Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here is the place. Wah, kali ini kita kedatangan temen nongkrong kita nih, cuman udah lama gak ketemu. Beliau tahu-tahu sekarang lagi ekspansi besar-besaran nih di Kuala Lumpur. Gak cuma bikin satu, gak cuma bikin dua, sekarang dia ngurusin 4 outlet di Kuala Lumpur yang membawa makanan Bali dan juga makanan Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut corporate chef dari Warung Eropa Group, Chef Faisal. Hai. Apa kabar, Chef? Baik. Apa kabar? Wah, ini udah jarang kelihatan nih teman-teman tongkrongan kita. Lagi sibuk apa sih? Sibuk kok ya. Jarang kelihatan. Pura-pura sibuk aja di. Bohong. Pura-pura sibuk aja di. Pura-pura sibuk. Emang sekarang lagi mayoritas di mana sih kehidupannya? Sering ke KL sih, sering ke KL. Jadi ini Warung Eropa makin sibuk nih sekarang. Ya alhamdulillah sih makin sibuk lah, makin ada proyeknya lah ke depan banyak. Yang nambah banyak. Yang nambah banyak. Yang udah ada banyak juga. Ya satu-satu. Emang sekarang Warung Eropa ada apa aja sih yang under brand Warung Eropa aja? Under brand. Jadi Warung Eropa tuh kalau yang di sini kan under PT Jas, tapi kalau yang di KL itu under Golden Tunnelin SDM BSD. Jadi ada brandnya udah, yang pertama ada Warung Eropa, terus ada yang brand baru nih kita ada Seminyak sama Warung Jakarta. Oke. Jadi konsepnya makanannya beda-beda. Jadi Warung Eropa sekarang di dunia ini ada berapa nih sekarang? 3 sementara 3. Ada 3. Berarti yang di Peti Tengah itu yang sama pertama Pionir sama di 2 di KL. 2 di KL. Lokasinya pertama tuh di TRX Mall. Yang kedua di IOI Mall, terus yang Seminyak ada di Sunway Pyramid Mall, satu lagi di Shoplot dekat KLCC Petronas. Ini kan udah legend banget kan Warung Eropa ini. Iya sih. Itu udah berapa tahun ya berarti yang di Peti Tengah itu? Waktu gue join aja itu, gue dengar informasi terakhir itu udah 20 tahunan sih. 20 tahun. 20 tahunan. Terus kesambet apa ini owner-ownernya pada langsung tahu-tahu mau mengibarkan sayap ya? Setelah 20 tahun di Peti Tengah aja ya? Itu yang gue nggak ngerti sih karena kan awal-awal kan gue cuma konsultan di sana. Konsultan. Cucok. Terus akhirnya oke lah kita masuk ke Warung Eropanya. Terus take over beberapa kitchen. Seminyak ada di Uluwatu ada, tapi brandnya beda. Terus tiba-tiba kita ada project nih, chef. Tahun depan kita hijrah nih ke KL. Oh ya,
Ya udah. Cerah. Transfer pemain. Transfer pemain. Ini kan sebenarnya mungkin buat yang nggak tahu orang Eropa tuh bekennya si bebeknya itu kan. Bebek. Yang salah satu yang paling beken bebeknya tanpa ada embel-embel bebek di brandingannya. Iya, bener banget. Nah itu kalau bingung kan lo? Agak. Soalnya kalau mungkin yang jarang-jarang ke Bali, mungkin mikirnya oh warung Eropa nih daerah turis, makan-makan pasta-pasta gitu kali ya. Emang si ownernya itu kenapa milih namanya itu dan awalnya sih gue dapat cerita dari owner sendiri, beliau bilang ya dia pengen restoran gitu, tapi ada warungnya, tapi ada makanan Eropanya. Jadi namanya dikombin sama beliau jadi warung Eropa. Nggak mau mengkotak-kotakan market berarti Nggak ada. Owner ini si pencetusnya itu ada berapa orang sebenarnya? 1 orang. Oh 1 orang. Beliau 1 orang. Orang boleh Surabaya. mungkin shoutoutnya Bapak siapa? Apa nggak boleh di shoutout ownernya? Ada Ibu Tania ya. Oh Ibu Tania. Ya udah legend itu. Legend. Kalau dari umur mah mirip-mirip sama Nyonya Soeharti. Maksudnya umur dari jualannya ya. Oh iya, umur iya jualannya 20 ada. tahun kan lumayan. Iya, ada. Tapi keren sih. Keren. Kalau di KL orangnya nerimanya gimana? Apa orang KL udah sekarang kan yang gue tahu turis KL tuh kencang banget ke Bali. Kencang. Ternyata emang mungkin dulu kencang, cuma sekarang lebih kencang lagi. Nah, mereka pas buka di KL menerimanya gimana tuh? Sebenarnya sih branding image-nya udah sebelum setahun kita belum buka gitu. Jadi pas after COVID tuh udah banyak orang Singapura, orang Malaysia sendiri datang makan ke tempat kita. Akhirnya mungkin ada ide itu untuk buka di sana gitu deh. Pas akhirnya buka animonya gimana tuh sama? Animonya sih alhamdulillah keren sih. Kita awalnya sampai ngantri ke depan-depan tuh. Oh ya? Sampai ngantri ke depan-depan. Kita juga nggak expect demand-nya sebesar itu pada waktu itu. Ya yang susah ya kita maintain konsistensinya itu kan. Konsistensinya agak ribet. Apalagi kalau yang udah pernah makan yang di Bali, pasti kan dibandingin terus kan? Iya itulah. Itu banyak. Tantangannya. Salah satu tantangannya lah. Salah satu tantangannya ya banyak dari bahan kan. Beda juga ya? Beda, karakternya beda. Bawang merah aja beda sih. Beda bro, iya, beda. Bawang merah aja beda. Adjustmentnya tuh beda. Iya. Awalnya yang resipi kita bawa ke sana lu 100% pasti lu rubah. Oh 100% pasti diubah, di adjustment di sana ya? Pasti dirubah. Ya gue cuma nyadar itu aja sih, bawang merah kita enak banget sih dibanding bawang merah mereka. Iya benar-benar. Iya. Mereka tuh tipikalnya kalau habis dipotong agak kelamaan tuh warnanya berair terus warnanya jadi ungu. Iya. Ungu. Itu ya kan. Rasanya nggak sekencang bawang merah kita kan? Iya beda. Beda banget. Tapi itu berarti tahap adjustmentnya itu lama nggak tuh? Ya. Dengan menghadapi market yang di sana itu. Mau nggak mau ya itu deadline-nya cepet banget di. Kita datang Oktober. Awal November 2023. Terus kita buka di 29 November. Habis itu kita udah buka nih. Ramai. Warung Jakarta buka di bulan 6 Jun. Mei, 6 Mei apa Jun? Lupa gue. Sebelum setahun udah ada outlet baru lagi? Baru lagi. Habis dari warung Eropa, warung Jakarta dulu. Warung Jakarta dulu. Baru di bulan Julinya kita buka warung Eropa lagi. Beda tempat? Beda tempat. Jadi in a year toto jadi ada 2 cabang, warung Eropa, warung Jakarta beda lagi konsepnya? Beda lagi konsepnya. Gimana tuh pusingnya? Ya dihadepin aja di. Tapi mereka tuh sebenarnya suka nggak sama makanan-makanan kita? Suka. Seberapa sukanya mereka sampai kalian berani bikin seagresif? Enggak kan backgroundnya kan dia Malaysia Indonesia kan nggak terlalu jauh juga kan. Jadi, cuma kan actualnya kan gue nggak tahu. Mereka nangkep menerima makanan Indonesia itu gimana? Dia nangkapnya ya sebenarnya sih mereka juga udah biasa dengar, tahu juga. Tapi ya adjustment di rasanya itu yang agak susah sih. Emang dia preference-nya lebih ke arah mana? Apanya? Preference untuk makanannya beda? Dia sih kalau secara overall ya, kalau di tengah pusat kota KL ya, dia tuh rasanya agak lebih asam manis, lebih pedas dia, tapi manisnya agak strong dikit. Tapi kita percaya aja, ya udahlah ini rasanya kita pede aja pada yang kita aja. Untuk boldness orang-orang kita lebih suka lebih bold. Lebih bold. Cuman emang orang Malaysia interestnya sama culture Indo lumayan kenceng kan? Tanpa kita sadarin ya, biarpun mungkin mereka nggak akuin.
Gue banget dulu gue artis bokep Jakarta aja yang ngasih tau gue orang Malaysia pas gue kuliah. Lu udah nonton ini kagak tahu, gue bisa tahu duluan. Ngikutin dari culture musiknya segala macam. Mereka kan interestnya sama culture Indonesia lumayan kenceng dan kelihatan dari segitu ramenya tuh berarti. Balik lagi ke bebeknya tuh ya. Iya. Perjalanan warung Eropa nih. Gue juga baru taunya pas awal dari konsultan. Setelahnya itu. Akhirnya setelah berjalan nih ternyata yang strong menu Indonesianya. Menu Indonesianya tuh salah satunya ya crispy duck bebek itu. Oh itu yang paling best sellingnya. Best selling itu. Dan ada senior kita juga sih sebelum di sana yang udah hampir 20 tahun, 15 tahun. Senior apa nih? Senior yang masak bebek itu sebelumnya. Kan butannya ada tim sebelumnya kan. Oh oke, yang emang udah megang. Iya. Ada Pak Nyoman Simpen. Kayaknya dia pernah kerja di Mozaik juga deh. Oh, Dia iya? pernah ngomong sama gue. Dan backgroundnya black fine dining gitu ya tadi. Tapi beliau yang maintain konsistensi dari awal tuh beliau. Jadi gue juga banyak belajar juga dari dia. Kalau Chef Faisal ngurusin buat ekspansi ini, Pas standarisasi, awalnya, untuk costing. secara teknis aja sih. Kebetulan pas gue join, dia mau pindah ada ide ada central kitchen. Akhirnya kita buat central kitchen di daerah Ubud. Terus yang senior ini pindah ke sana. Kasian kan udah tua masih rame gitu denger suara tiket. Jadi dia yang jagain resepnya dari tempat yang lebih jauh aja. Kalau emang dia pekerjaan mereka udah selesai bisa pulang ketemu keluarganya, ya kan seneng. Iya. Kerjanya jadi jam pabrik lah ya, nggak jam restoran lah ya. Iya tergantung production jadinya. Kalau lagi rame mah tetap berarti. Nah itu tantangannya apa tuh Chef masuk ke satu establishment yang udah running belasan tahun, even 20 tahun, terus Toto masuk anak baru nih, terus lihat tim pegawainya udah kerja sana 12 tahun. Ya pasti pegawai lama juga pasti banyak kan? Ada banyak. Itu serunya gimana? Iya datangnya dengan niat baik aja. Maksudnya kan ini dibantu untuk kebaikan bersama kan semua. Kalau semuanya oke kan semua senang kan untuk mereka juga gitu. Jadi nggak ada yang terlalu perlawanannya nggak terlalu keras? Enggak lah. Gue juga berarti ini Chef Faisal. Gue udah di Bali juga udah lama jadi gue udah tahu lah ya demenannya gimana. Iya enggak emang natural aja. Kalau kita natural aja kan mereka juga terimanya natural juga. Pokoknya dengan niat baiknya itu. Iya. Seru sih, seru. Nah ini pas dibuka di KL ini dengan bawa branding yang udah segitu lama. Nah itu dia menunya harus diproduksinya nggak mungkin bisa ya jauh kan KL Bali. Iya, itu terbang aja nggak cukup 3 jam kan mestinya? Iya 3 jam. Iya 3 jam. Dan bahan mentah nggak boleh masuk ke Malaysia. Bahan mentah nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Jadi gue pas pertama kali ke KL tuh gue bawa cabai tuh. Nggak ditahan di sana nggak boleh. Tapi kalau udah dimatengin malah boleh? Matangnya malah boleh. Matang malah boleh. Jadi bumbu-bumbu dimatangin tuh boleh mentah ya nggak boleh sama sekali. Mentah ya nggak boleh sama sekali. Dan mereka juga kan standarnya lagi naik nih. Kalau kayak kita ngelihat dari yang restoran yang masuk 50 best aja di Kuala Lumpur kan. Oh iya mereka sih keren, warung Eropa masih jauh lah. Ya cuma kan berarti bisa diterima sama orang-orang sana kan. Marketnya ada. Marketnya maju banget kan. Marketnya ada, makanya kita adjustment kan. Sempat kita juga, dibilangnya keracunan. Sebenarnya itu sambalnya kepedesan aja. Akhirnya kita turunin dikit. Sungcit lu nggak sekuat kita aja. Kita tahu sendiri kan. Kalau nggak pedes nggak enak gitu. Ya, kalau agak mulus-mulus dikit itu part of living lah ya. Iya benar-benar. Ya tapi sambalnya warung Eropa pedes sih. Keren sih. Abis November kita buka, jadi Multi RX ini baru. Jadi semua outlet tuh baru. Jadi pas kita opening baru juga happeningnya keren banget. Dan habis TRX si mall ini juga gila banget ramai. Iya. Dan kita dapat pas posisinya tuh di agak tusuk sate gitu di atasnya. Jadi ada dining teras, di atasnya di mallnya itu ada di level 2 ya. Itu tusuk sate, jadi ada 11 restoran kalau nggak salah 11 atau 12 restoran itu. Posisi kalian juga bagus lah istilahnya. Dan di depan gue juga kompetitornya bukan yang kecil. Gitu ada Cinnamon Group, ada banyak lah. Cinnamon? Iya Cinnamon Group. Cinnamonnya sini? Bukan beda. Ini Malaysia. Oh di Malaysia. Lawan giantsnya mereka lah ya? Iya, dia legend lah. Di sana banyak restoran yang mereka pegang-pegang tuh banyak. Ya, tapi dari sekarang juga misalnya KL
turis juga banyak kan yang main ke KL? Banyak. Karena kan lebih murah ke sana, Bro, daripada ke sini. Iya. Daripada ke sini. Jujur kalau dipikir zaman dulu pernah ke KL udah lama banget sih. Itu feel-nya kayak almost like Singapura. Iya. Versi jauh lebih murah. Itu sebelum Singapura mual kayak sekarang ya. Iya, benar. Sekarang banyak banget, even orang Indonesia aja kayaknya banyak ya yang jadi main ke KL. Banyak. Student kita juga banyak ya. Oh itu animonya dari mereka juga kencang juga banyak. berarti. Orang lokal kita yang udah tinggal berkeluarga di sana juga banyak juga. Jadi dari mulut ke mulut. Ya kita seneng aja sih. Ada restoran Indonesia yang proper dikit lah. Di sana yang mewakili kan biasanya kan di sana taunya nasi Padang. Iya. Banyak tuh nasi Padang segala macam. Bebek nih belum pernah ada nih di radarnya mereka nih. Belum ada sih. Mereka juga nggak punya something yang mirip-mirip kayak bebek gitu. Mereka ada. dia senengnya bebeknya itu disalai, diasap, abis itu dikasih coconut milk, direjus lagi. Oke, sosi. Jadi dia di smoke dulu packing ducknya. Jadi kebanyakan sana bebeknya packing duck. Iya. Ya kan packing duck sini aja ngebelinya di sono. Iya. Habis itu dimasak salai, mereka sebutnya masak salai. Jadi coconut milk dicampur bumbu kayak kuning, merah gitu tapi ada smokinya di dalamnya. Udah di smoke dulu soalnya. Banyak kan itu sih dia kalau main bebek. Kalau bebek crispy itu belum ada sih. Belum ada. Tapi siapa yang gak doyan yang digoreng mah. Serumpun kita masa yang kagak doyan. Iya, seneng mereka. Tapi mereka dengan ada kayak semacam kayak urap nih, ada urap kan biasanya? Ada lah tetap. Itu mereka juga suka mereka tuh yang tes kayak yang Bali baru, kayak gitu. yang benar-benar Balinese, yang benar-benar ini urap-urap nih, sambal matah yang kayak seperti ini nih, kayak gitu. Mereka juga baru sate lilit, one of our favorite kita juga di sana. Banyak yang ada feedbacknya jadi impress banget gak sama makanan yang gaya Bali? Banyak yang impress lah. Makanan Bali sih gua rasa di Kuala Lumpur tuh masih bisa berkembang dengan pesat lah ya. Pesat lah di sana. Berarti ini salah satu figur yang bikin turis Malaysia makin banyak ke Bali nih. Iya, mudah-mudahan aja ya. Amin. Saling ini kan. Kadang kita tamu di sana, warung Eropa Bali kita yang pertamanya ada di Jalan Peti Tengah. Akhirnya mereka main ke sana. Oh, ada yang udah makan di sini ke sini. Ada ya, ada yang compare iseng juga. Tapi gue jelasin semua di situ kalau emang kita tuh nggak bisa. Ya ingredientnya aja udah beda jauh. Beda lah. Tapi sebisa mungkin dengan konsep yang sama lah. Kurang masak lebih bener aja dulu deh, nggak usah ngomong enak dulu deh. Masak bener kalau makan soto. Oh ini soto ini bener nih. Rawon bener nih rawon nih. Emang sesusah itu tapi cari ingredientnya yang similar sama. Susah gue anak-anak kalau masak tuh keluak deh. Keluak aja tuh kan. Jualan rawon? Jual rawon. Rawon, sop buntut bakar, oxtail soup laku banget tuh second best seller. Dan kita nggak boleh ngomong buntut ya di Malaysia ya. Oxtail sup ekor atau sup buntut lah, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena bahasa Malaysia tuh buntut apa ya, pantat apa? Jadi masih pakai Inggris, oxtail baru oke. Iya. Ya bahasa juga. Apa yang culture yang paling ini siapa belum pernah ke KL kan sebelumnya? Belum bro, gue tuh. Ini langsung set jadi bos. Biasanya tuh gue cuma tempat transit doang gitu kan. Gue kan kerja di Dubai apa di mana, terus transit ke sana, sejauh itu doang. Sejauh itu aja. Jadi culture shocknya apa yang paling? Yang nyadar sih pasti dulu aku di Singapura sama orang Malaysia. Kalau dia ngertiin kita bisa tuh rada kayak Indonesia Malay, kayak dua channel yang berbeda tapi somehow bisa komunikasi. Iya, tapi kalau di KL tuh mereka ngomong kayak mungkin kayak orang Jakarta kali ya, ngomong Indonesia aja cepet banget. Di sana ngomong Malaynya aja tuh. Malay sebenarnya sih mereka pakai bahasa Indonesia yang baku pun mereka mengerti. Oh, mereka ngerti. Ngerti. Nggak jauh beda bahasa sama kita nggak. Dan mau ngertiin kita yang orang Indo juga mereka don't mind. Iya, nggak. Terlalu simple lah, tapi kadang-kadang yang sayuran itu tuh yang kadang buat bingung. Oh, bahasanya beda. Apa yang paling sering gue susah jadi awal ada pasar Cokit namanya, terus ada pasar Selayang. Tuh awal-awal kita kesana dulu tuh. Ya, research, cari barang. Ya kan, terasi lah kan namanya belajar. Terus banyak ada perbedaan. Tapi anak-anak kadang-kadang kan ngode barang.
Saya kok nggak datang nih barangnya, bahasanya Salah. salah kali ini. Tapi selain Chef Faisal ada bawa anak Bali juga ke sana? Ah, gue bawa banyak Bali. Restoran Bali harus bawa orang Bali lah. Oh gitu. banyak. Di situ aja udah kebantu banyak berarti ya? Iya kebantu banyak karena nggak mungkin men. Seneng juga nggak? Nggak mungkin ya. Seneng nggak anak Mereka dibawa seneng ke sana? Seneng sih mereka. Pengalaman baru ya? Ya kita susah seneng bareng. Edian ya teamwork. Sekali-sekali jadi TKW ya? TKI. TKI. Ya senang pengalaman baru buat mereka semua sih. Karena rata-rata yang gue bawa tuh belum pernah keluar negeri semua di. Tapi yang dibawa rata-rata yang muda apa yang udah katam-katam? Oh yang muda. Yang mau berangkat yang muda-muda ya? Yang muda dong. Yang udah anak Yang 3 muda. agak sulit ya mungkin kali ya? Ada yang anak 2 ada. Merantau Ada lah yang ya. pas lagi gue di sono baru hiring di sana juga ada. Ada juga. Ya gitu, tapi projectnya tuh guys Desember buka, June buka, Mei, Juli buka, kasih napas dikit. Iya. Kemarin Juni lahir Seminyak. Seminyak. Oh Iya, yang seminyak yang di di GL. Sunway Pyramid ya Seminyak. Beda lagi tuh menunya lah. Konsepnya beda lagi. Di situ gue jual nasi jinggo set. Nasi apa? Nasi jinggo set. Oh. Kita bawa dong dari sini dong. Orang kan juga dengar nama nasi jinggo itu kan aneh kan. Ya kita bawa aja. Tapi lah, mereka mau nyoba. Mereka nyoba. Gila. Itu apalagi yang paling yang challenge-nya urusan sama kota baru. Iya dari bahan-bahan, cari alat. Cari alat. Kalau di warung Jakarta kan beda lagi konsepnya. Kalau warung Jakarta tuh mie ayam, bakso, ayam geprek, ayam penyet, pecel lele. Gitu aja. Itu equipment juga nyari di sana tuh. Di Mesti sana, nyari lagi dari nol dong, nggak tahu apa-apa. dari nol, nggak tahu. Kalau kita kan di sini kan udah tahu kan, cari alat murah di mana nih. Kita hunting kan di sana masih abu-abu lah semua. Tapi kita juga ada beberapa pakai barang Malaysia kan kayak Berjaya kayak gitu-gitu. Iya. Yang di outlet Seminyak gue pakai Berjaya semua tuh. Oh. Pernah gue ke Ya dalam mumpung office-nya. di sana kan. Iya, office-nya pernah gue tahu mumpung di office-nya. sana. Jauh-jauh kita bawa Berjaya ke sini, dari sana pakai Berjaya. Tahu office-nya tahu. Akhirnya bisa, tapi berapa lama tuh adjustment-nya Chef? Sampai akhirnya feels easier lah di sana. Ya sampai sekarang masih Sampai sekarang masih adjustment. ada aja. Babat alas bro. Kita gue nggak tahu men di lapangan kayak gimana. Itu di tengah-tengah kita sebelum opening 29 November itu tengah-tengah tanggal berapa sih waktu Coldplay di Malaysia tuh? Yeah. Itu kita buka stand men. Oh. Jualnya nasi goreng, mie goreng. Karena project buru-buru kan kita jual aja di situ. Tapi Padahal laku tuh toko juga. udah rame juga kan. Di tengah juga rame juga. Itu gimana Iya, rasanya itulah jadi corporate semuanya? belah tim lah. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Gusti juga seniornya, Pak Deva juga senior di Jalan Peti Tengah situ lah. Sejak nih ekspansi ini berapa timnya jadi? Tim dapur aja nggak usah jauh-jauh. Tim dapur. Yang Chef Faisal urusin tuh. Ini kan kencang banget nih ekspansi lagi. Sekitar 20-an, awalnya 20-25an lah. Yang di Peti Tengah doang? Enggak, yang udah di KL. Oh yang di KL 20-an. 20-an lah. Dari berapa outlet tuh? 4? 4 outlet. Berkala ya, ada yang pas ketika Juli datang tim lagi. Yang orang Malaysia ada lagi berarti? Orang Malaysia ada lagi. Ada. Total berapa itu timnya? Yang di Malaysia, di KL aja tuh 4 outlet. Yang di KL 3-4 sekitar masih di bawah 10 lah. Di bawah 10. Karena regulasinya di Malaysia itu ternyata kalau kita buka usaha di sana harus 50% ada orang lokal, harus 50% ada kuotanya. orang foreigner. Jadi ya kita lagi hiring. Sekarang kita lagi hiring buat orang lokal semua nih, buat menuhin kuotanya. Nah, kuotanya itu tuh. Gimana sih jadi rasanya jadi bosnya orang lokal Bukan di sana? bos lah. Ya Atasan. sama aja. Ya treat them as a human aja sih. Tapi as a worker mereka mostly nggak ada aneh-aneh. Nggak perlu kayak adjustment yang ribet apa gimana urusan Ya sama mungkin orang Malaysia. bahasa aja. Ini dipotong apa chef? Katanya beda-beda kan potongnya. Oh ini, oh ini. Oke. Dan nggak semuanya yang gue nyadar nggak semuanya Inggrisnya juga oke sih yang gue nyadar di KL. Banyak yang oke cuman nggak bisa dipukul rata lah semua yang ngerti Inggris. Tapi so far sih oke sih. Semua oke ya? Oke. Bahasa Inggris mungkin kagak Melayu Inggris gitu ya. Tapi oke. Tapi masih bisa diajak komunikasi lah ya. Masih bisa banget. Justru kadang
mereka yang gue ngomongnya kadang terlalu cepat. Sep kejap. Oh, Jangan cepat-cepat Sep. Gitu. Santai naik. Santai naik. Dibalasnya pakai bahasa Bali. Nah, ini next mau berarti ada berapa lagi nih outlet yang udah ngantri? Ya mudah-mudahan Yang sih ya harus kalau semua dilancarin ya. Ini doa Amin. kita bersama semua sih, manajemen sama staff-staff yang di sana juga. Nanti bulan depan nih Desember kita bakal buka outlet lagi Seminyak, satu lagi. Oh, cabangnya Seminyak. Cabangnya Seminyak lagi, terus satu lagi ada lagi yang brand warung Jakartanya lagi. Oh, kita itu yang coba buka lagi. Jadi base-nya beda-beda tuh. Tapi di KL nggak ada kayak Central Kitchen? Ada. Oh, ada juga. Han pernah main Ustaz. Oh iya? Han pernah main. Kita masukin mukanya. Tapi dia nggak sempat ke Central Kitchen, padahal dia di sampingnya aja itu kan masuk tangga ke atas. Kitchennya di sampingnya di bawah tuh. Han pernah main ya. Ntar kalau ke KL. Iyalah, ada tempat di sana. Kita makan nasi lemak. Bukan makan bebek ya. Bebek sini aja. Sini aja. Sini aja. Ini Chef Faisal tuh sebelum ngurusin Faisal tuh backgroundnya apa sampai bisa puji syukur bisa ini ngehandle segini sabrak-abrak Ya itu ini. ini sih apa namanya? Setiap hari Dijorokin. dijorokin, langsung diambil, dibuang tengah laut. Lo rasain lo. Tapi sebelumnya udah di Bali udah lama kan? Di Bali udah lama. Lama. Gue datang tahun 2002 ya. 2002. Join ini pas Covid. Join ini after Covid. After Covid. 2002 sekolah di Nusa Dua biasa. STP Nusa Dua lah. Kita masih ada waktu sampai besok kok kalau mau diruntutin nih habis itu. Banyak. Tapi so far ini kan tadi sempat ngobrol kita guys. Ini sekali berangkat 3 bulan berangkatnya. Udah kayak tentara ya, satu tour sekali cat berangkat berapa lama sih? 3 bulan. Gimana 3 tuh bulan. keluarga yang Ya harus sama-sama sabar. yang benar dah ini disantronin sama istri di belakang. Ya disabar-sabarin aja, nggak apa-apa. Ini total berarti udah tahunan ya? Udah setahun Enggak atau dong. lebih? November ini kita 2 Setahun. tahun. Oh, lebih berarti. Pas 2 tahun ya, 2 tahun. Itu biasa per 3 bulan tuh, 3 bulan di sana. Ya tergantung deh, kalau di sananya masih agak ribet, ya gue balik ntaran dulu deh gitu. Tergantung. Kalau udah bisa ditinggal. 2 hari lagi nih Ya, chef ini. harus percaya sama tim juga lah. Ya Gue yakin yakin lah. segitu gede mau tim dipegangin mereka. semua sendiri, tangannya cuma 2. Mereka udah keren-keren juga kok. Gue beruntung juga sih dapat tim-tim itu. Kan banyak yang dari tim-tim lama gue yang ada di Suharga, banyak yang ikut juga tuh. Kalau lifestyle di ngerantau ini sendirian lagi. Gimana tuh, berubah banyak gak dari yang di Bali? Enggak sih, sama aja sih. Karena mungkin anak-anak juga fokusnya kerja kali ya juga ya. Kadang-kadang anak-anak datang Enggak ngomongin anak-anak, ngomongin situ. Oh gue, ya sama aja kayak gitu aja. Habis kita ngumpulnya di, jadi kan Central Kitchen kita di atasnya ada tempat tinggal kan, tapi nanti kita pindahin. Oh, Ya, karena mau akhirnya- digedein Central Kitchen ya. Enggak, ngumpul di situ aja. Oh, Ngumpul di situ aja. ya seru dong berarti. Seru. Udah kayak punya base camp sendiri. Iya, tapi mulai kepisah mereka karena kan setiap tempat kan beda-beda. Jadi tempat tinggalnya juga beda-beda. Kita provide-nya beda-beda. Tapi anak-anak juga berarti kan seneng kan, oh ada opportunity lebih di sana. Setiap kali ekspansi kan opportunity-nya Pengalaman buat ngantri kan. mereka juga sih. Pengalaman buat mereka juga, keren-keren. Jadi di sana tandemannya berapa orang tuh? Kita nggak ngomong yang masak ya, yang bantuin kerjaannya Chef Faisal. Tandemannya 1, 2, 3, 4 Per orang outlet lah. berarti. Per outlet 1 orang. Per outlet ada head-headnya. Ada head-head. Menghadap ke Jenderal Faisal. Ya enggak lah, sama gitu. Gue juga banyak belajar dari mereka di. Gila, gue nggak bisa semuanya yang bisa semuanya enggak juga. Tapi itu rata-rata headnya yang dari Bali semua. 1 dari Manado, 1 dari Bali, 1 dari Banyuwangi, 1 Tapi itu semuanya pernah di warung Eropa. enggak. Oh, enggak. pernah. Ada 1 lagi dari Bali, yang 2 dari Bali itu pernah di warung Eropa. Dia one of my Yang jagain Central Kitchen. Iya, jagain Central Kitchen lah. Karena dia backgroundnya udah lama di warung Eropa, udah 7 tahun, udah lama. Udah katam lah ya. Udah katam. Masuk dikit ke mulut, wah beda nih. Gue juga banyak belajar juga dari dia. Sih. Ini memang humble banget chef kita yang satu ini. Humble Luar biasa. gimana sih? Biasa tuh kalau nongkrong toto hilang nggak berasa udah 2 tahun loh. Iya. Tapi kalau gue di bilang Bali- sama Mati, lo background
underground nih, gue bilang ada event nggak pernah nongol. Ikutan nge-like aja. Nge-like doang. Aduh. Tapi sejauh ini menyenangkan berarti. Menyenangkan lah, harus menyenangkan lah. Belum ada fokus lagi mau do something di Bali. Belum sih, Masih belum. fokus Kita di masih KL. mau fokus di sana karena kan regulasinya kan banyak ya yang harus dilewatin. Ya bagusnya sih udah satu-satu diselesaikan. Katanya lagi ngejar halal ya di sana ya. Halal kita nggak ngejar halal, kita hold dulu karena kan spesifikasinya banyak dan biayanya juga nggak murah. Tapi kita make sure apa yang kita produce itu halal. Karena gampang kok kalau di sana tinggal buka sistemnya di dalam apa namanya dibuka gitu, dia ada udah otomatis yang Persyaratannya. bukan apa namanya supplier yang udah halal. Oh, udah jelas berarti Udah regulasinya jelas. di sana. Yang bikin susahnya tuh apa? Tadi kan sempat cerita, wah di Malaysia nih halal certificate yang paling bisa dibilang paling tough lah buat Paling tough di dunia malah. Apa yang bikin sulitnya? Ya semuanya harus sama apa yang lu pakai itu yang apa yang lu Technically sama, cuman sama. lebih ke no mistake kali ya. Kalau emang lu sama-sama kecap manis nih, brand A lu daftarin brand A, ya lu pakai brand A. Ketahuan kecelek dikit, Brand B ya udah, Take out. nggak salah. Gitu loh. Makanya kita juga udahlah kita make sure aja semuanya bersih, halal. tapi orangnya di sana sendiri lagi gencerin ke sana nggak? Kalau di Indo kan sekarang lagi halalnya lagi, wah ini yang nggak halal. Wah, kalau masalah itu di Malaysia emang kalau lu ada brand di sana dan ada logo halalnya emang bisa nge-up penjualan lu 2-3 kali lipat lah. Gitu. Karena udah terjamin lah, karena Udah susah terjamin, juga. susah juga. Rahasia umum lah itu. Tapi ya Oh ya udah, se-powerful itu juga. powerful itu juga. Belum ke KKM-nya. Apa tuh KKM? KKM tuh Kementerian Kesehatan Malaysia ya. Oh yang kayak yang Kayak health, HACCP-nya lah. ya, health inspector-nya lah. Iya, head inspekturnya dia jalan, dicek. Itu dicek rutin malah kan, bukan cuma tembus satu kali sertifikasi terus pegang sendiri Dadakan kan. juga. Jadi ada fine-nya juga. Kalau lu nggak pakai apron, kuku panjang, pakai jam atau pakai anting. Ada scoringnya gitu nggak? Kalau di Singapura kan ada scoring. Enggak, langsung fine dia. Oh langsung fine aja. Nggak pakai apron, berapa ratus ringgit itu. Ada yang beribu ringgit itu. Ya, kalau yang gua ngerti kan yang di Singapura jelek nilainya ditaruh C di depan toko lu tuh selamanya. Ada itu oh ya. ada juga. Ada. ABC gitu juga. Ada. Ya so far sih kita masih dapat A lah semua. Nggak ada A++ ya. Ngelunjak. Maintainnya kan susah bro. Itu juga hasil kerjasama tim semua lah. Pokoknya solid lah itu. Apalagi kalau yang ownernya mungkin orang Malaysia juga kan mungkin harus lebih hati-hati kali ya. Iya. Itu kan ya kayak kodratnya jadi ngerantau gak sih? Ya itulah. Yang tadinya anak-anak nggak kebiasaan nulis detek jadi kebiasaan. Ya itu tuh tag harus ada. Tag harus ada. Udah kayak kerja di hotel aja pokoknya di mana-mana ya. Kalau di sini kan paling yang nerapin kayak gitu-gitu hotel lah. Hotel. Ya kalau gue sih udah kebiasa karena dulu pernah di Dubai kan. Terus pernah Emang backgroundnya apa sih? Sekalian cerita dong. Sebelum akhirnya ketemu warung Eropa. Eropa itu tuh emang bergumulnya apa sih di kehidupan ini? Dulu Sempat ke Dubai? sempat. Pisau global berarti? Enggak, ngeliat doang, belum mampu beli. Ih, pisaunya keren-keren. Mohon maaf ya, ini mulut gue stereotip banget. Ada dot-dotnya gitu kan di pegangannya. Belum mampu beli gitu kan. Itu kalau kerja di Dubai, ikut kompetisi nggak punya itu bohong. Bohong banget. Tapi lama di Dubai? 2007 apa 2008 gitu gue kesana. Sampai 2015 lah. 2015. Oh lama juga. Lama lumayan. Masa belum kebeli pisau global? Kan masih apa namanya pelan-pelan naiknya kan. Oh berarti dari 2000 berapa? 2008 lah. Oh berarti udah lumayan di dapur lama baru ke Dubai. Nggak langsung lulus sekolah berangkat? Belum, dulu kan kuliah sambil dewe-dewe lah di mana. Terus 2004 training di Dharma Wangsa Jakarta, balik, gue belum lulus ujian skripsi tuh. Nggak boleh ikut ujian skripsi karena gue belum lulus
ospek waktu itu. Gila. Masih ngebahas ospek. Udah mau Di lulus STP ini. tuh nggak boleh. Lu kalau belum lulus ospek lu nggak boleh ikut ujian akhir gitu kan. Akhirnya STP sini. STP Nusa Dua lah. STP Nusa Dua. Tapi emang berarti dari kuliah tuh di Bali. Dari kuliah di Bali. Sebelumnya kampung di Jakarta, kecilnya di Jakarta. Jakarta. Nggak kangen semur jengkol di sana. Kangen semur jengkol, nasi uduk ya kan. Kangen. Nah itu berarti pas ke Dubai gimana tuh? Beda nggak? Itu kan juga istilahnya Malaysia kan lumayan yang mayoritas Muslim ya. Yang jujur kalau aku sih ngerasanya jauh lebih berasa lah. Dibanding Jakarta mah lumayan kan. Iya masih bisa menggok-menggok dikit kan. Kalau apalagi yang di Dubai, di Kuala Lumpur itu gimana feelingnya? Kalau yang di Dubai sama Kuala Lumpur ya perbedaannya? Iya. Yang satu kan di Arab banget nih. Ya gimana ya sama aja sih. Yang penting ngikutin regulasinya aja. Dua-duanya sama highly regulated berarti iya, semua yang mau ngapain. Dubai apalagi kan. Iya. Dubai apalagi. Kita belum nih ya. Kita belum ya. Kapan nih kita ya? Aduh, kapan-kapan nih. Yang lain dulu banyak yang mesti diurusin. Jadi habis gua ke Dubai tahun 2008 ya. 2015 selesai. 2015 gua udah segitu lama apa tuh yang bikin decide udah cukup deh di Dubai? Karena kan Dubai singkatannya dunia lebay. Jadi wah lama-lama di sini gue nggak kawin-kawin nih. Gue ditegur sama nyokap gue kapan kawin lo? Lupa kawin ya kan. Karir mulu kan. Dunia mulu lo cari ya. Dari Dubai waktu itu gue berapa kali pindah tempat kerja ya. Awalnya di Wafi, pindah ke The Address Dubai Mall tahun 2011. Sebentar aja 8 bulan. Habis itu ke Capital Club di Ek. Blue Marlin Ibiza tuh cuman bantu-bantu aja. Baru balik ke sini. Nikah baru ke Uluwatu. Uluwatu masih agak nggak seramai sekarang. Masih rada brong saya kalau zaman itu ya. Masih brong. Malah waktu gua sering main ke sana tahun 2002 tuh Pantai Padang-Padang tuh nggak ada parkirannya bro, masih. Iya. Masih hidden gem. Masih hidden gem. Masih hidden gem. Dari Suarga baru ke kapal. Ke kapal sih gue pengen belajar. Pengen tahu aja di kapal gimana sih. Karena berapa tur tuh? Berapa kontrak di kapal? Dua kontrak aja. Kontrak. Maunya sih lanjut 3, 4. Itu udah nikah tuh berarti? Udah nikah. Cuman lama-lama wah nggak benar juga nih kalau lama-lama di kapal. Gak betah di rumah kayaknya ini nih. Lama-lama wah nggak benar juga. Enggak, karena dulu ada senior gue bilang, lu kalau ke kapal dulu lu ilmu lu nggak dapet gitu. Tapi bukan berarti yang di kapal nggak dapet ya. Tapi kalau lu jalur di darat, lu banyak lihat, banyak knowledge yang lu lihat gitu. Dan gua ke kapal itu karena gua pengen belajar dia timing manajemennya gimana sih. Karena kan loading kerjaannya kan. Nah di situ mungkin mulai bisa ngehandle load segede gini tuh mungkin. Iya mungkin di situ gue jadi tahu ini pakai kayak gini ya, produksi besarnya kayak gini ya. Okay. Itu nyokap udah nggak komplain berarti, udah nikah soalnya. Kalau nyokap gue pribadi sih gue dari kecil ya deh, gue mau main kemana aja dia, dilepas mau gue balik seminggu 3 hari, bukan yang dicariin. Lo main kemana? Teman ulang tahun 3 hari nggak pulang-pulang gitu. Biasa. Rocker banget udah ini ya. Gila. Keren. Sampai akhirnya dari Uluwatu cocok lah ini sama. Iya di Suarga sih waktu itu. Iya Suarga. Habis itu COVID kan. Iya. Udah mulai puyeng kan kita semua. Semua kalau itu. Semua. Anda tidak spesial kalau puyeng zaman itu ya. Pas COVID gue jualan dimsum sama bini gue, kita buat. Buat di situ udah ketemu warung Eropa deh. Cucok deh sampai sekarang. Tapi pas perjalanan di warung Eropa itu gue sempat take over kitchen juga. Take over ada Narara, ada akhirnya lahirnya Mora, terus ada Kelapa Beach Club juga kita take over juga. Ingat kan sempat ada kayak manajemen company-nya juga kan? Iya ya, jadi kita take over, terus bagi hasil di atas lah kayak gitu. Tapi berarti sekarang udah fokusnya ke warung Eropa aja? Warung Eropa lah. Masih banyak PR-nya bro, masih banyak. Ini investment belum keluar semua nih berarti nih. Iya. Ini APBD penyerapannya masih belum 100%. Restoran branding image sebesar warung Eropa ya.
Ya namanya di restoran kita harus lihat 5 tahun pertama dulu kan, lihat cari stabilnya dulu. Mungkin Pas ekspansi lah ya. Iya awalnya pas ekspansi time. Sejak ya. ekspansi. Awalnya naik terus turun atau naik lagi, pas titik stabilnya tuh di titik mana kita kan belum tahu tuh. Jadi ini udah berapa tahun? 2 tahun? Tahun kedua. Berarti istri harus sabar 3 tahun lagi. Enggak, dia udah tahu dia kalau main ke KL udah tahu deh, jalurnya udah tahu. Tapi ini berarti timetable-nya dari grup nih udah jelas nih, bakal berapa lama, bakal ngapain aja, planningnya. Iya 3 tahun 4 tahun ke depan sih masih ada sih. Ya mudah-mudahan ya dilancarin semua. Amin. Karena ini kita nggak mudah, bukan kerjaan mudah. Representatif Bali juga. Iya itu gue ada rasa Kalau gimana sampai ya? kalau sampai ada yang makan nih, makan Bali pertama kali makannya warung Eropa nggak enak kan. Nggak bisa tidur tenang loh begitu. Iya gue juga pun masih belajar juga masakan Indonesia, Bali khususnya. Gue juga pas 2015 aja gue baru benar-benar dari dulu zaman kuliah gue udah tahu sering makan ayam betutu, sering makan kemana, tapi yang bikinnya kan beda cerita. Bikin dipnya itu belum masih Tapi belajar. lumayan loh kayak dulu di Jakarta mau bikin masakan Bali tuh ribet kadang-kadang. Ribet, bro. Apalagi di Kuala Maksudnya Lumpur. Iya. Iya. Kencur tuh ada di Malaysia. Ada namanya cikur di sana. Oh namanya cikur. Cikur. Kayak makanan Sunda dong nasi cikur. Oh ya? Iya, nasi kayak nasi goreng Sunda cekunya di sana kan. Oh cikur. Kalau gua nggak salah ya, gua Sundai gagal soalnya. Ya. Oh itu beda semua berarti masih belajar lagi. Kemirinya mereka sebutnya buah keras. Tapi rasanya mirip. Nah ada yang beda di. Yang ada beda yang tuh apa? Kalau kayak kemiri itu kan ada yang gede ada yang kecil kan. Iya. Nah kita lebih suka pakai yang kecil. Di sana ada yang gede. Dia ada yang gede. Kita mana ada yang gede? Ya gitu aja satu size. Di sana ada yang agak gede gitu, size-nya beda nih. Buat apa kalau yang rada gede? Buat mereka. Iya kemiri nggak tahu deh. Karena di sana kan banyak restoran mungkin India, Malaysianya juga kan. Makan Malaysianya. Kemirinya aja ada 2 size. Iya, kalau lu jeli ya ngeliatnya ya. Oh salah beli udah bubar. Iya, ketumbarnya juga beda kok itu. Kelihatan ada yang kecil, ada yang agak, oh ini agak gede nih, agak kecil nih. Yang aku nyadar juga tuh lengkuas tuh beda banget rasanya. Lengkuas, jahe, halia ya. Iya itu beda-beda semua tuh rasanya. Beda. Lebih jahenya ada yang muda, tua gitu kan. Kalau lengkuas aja lebih light nggak sih di sana? Lebih light. Nggak se-strong kayak punyanya. Gue rasa mereka kebanyakan sayurannya pun mereka banyak produk dari Thailand juga deh. Daripada lokal ini. Makanya cilinya mereka tuh yang tajam-tajam. Iya, yang tajam-tajam itu. Iya, cili padi itu. Yang pedes banget kan itu kalau pakai Pedes kebanyakan. banget. Makanya kan ngimbangin di situ kan agak susah. Itu di sini kalau cabai lagi susah bisa keluar tuh. Cabai-cabai. Tapi kan rasanya beda di. Beda sama yang di sana. Enggak, maksudnya beda kalau kita mau sambal terasi aja beda. Adjustment rasa resepnya juga biasanya berubah kan. Beda. Di Bali aja kadang-kadang suka keluar tuh yang lancip-lancip. Kalau yang di Jawa lagi susah, tau yang lancip-lancip keluar kan. Ada. Itu pasti jadi ngawur semua tuh. Mules-mules pulang habis itu. Seru sih ya, seneng aja kita jadi one of pionir masakan Bali di Kuala Lumpur. Ya maksudnya yang proper, maksudnya kita juga masih belajar terus. Seru sih. Tapi wah nasi jinggo set dijualnya dengernya di Kuala Lumpur, seneng juga kan itu. Bikin apa yang warung semuanya? Ayam betutu. Ya itu nasi jinggo set, tapi dia lebih selain lebih itu masa jangan jinggo set doang? Enggak, itu lebih ngelebar menunya. Kalau di Seminyak itu lebih nyantai lah. Gue juga jual cireng juga di situ, mie ayam. Lihat market juga. Iya. Mie ayam, cireng, belum tentu Seminyak juga kan lo. batagor, ada sate lilit juga. Jual batagor juga kita. Kalau kita yang di Bali aja makanan Seminyak apa kagak tahu lah. Yang ada di Seminyaknya lu cobain deh. Namanya aja Seminyak. Tapi animonya mirip-mirip tuh semua yang Seminyak, warung Jakarta. Iya ya. Makanan Indonesia. Iya bagusnya jalan. Demand-nya tuh gede. Tapi tetap yang paling dicari dari semua itu bebek. Bebek sih. Kalau brand warung Eropanya ya. Oh kalau yang maksudnya? Kalau yang di Seminyak gue nggak jual bebeknya. Tapi yang brand warung Eropanya ya. Warung Jakarta Sabuntut jual dong. Enggak, belum. Gue masih banyak belum R&D. Jadi gue masih main aman dulu di situ. Emang mau dibedain? Bedain. Di warung Jakarta tuh nanti arahnya emang ke menu yang warung Jakarta, yang di Jakarta mie ayam, bakso udah jalan. Ada bukan gado-gado soto Betawi gitu? Ada soto Betawi ada, tapi gado-gado. Gue ngeliat tim juga. Gue nggak bisa nge-add banyak menu, tapi tim gue nggak ready gitu loh. Kadang kan orang create gampang kan, tapi jaga konsistensinya itu. Apalagi kalau rame. Mamam loh. Soalnya salah satu yang kerjaan yang orang nggak nyadar itu tuh heavy banget tuh bikin bumbu kan? Iya.
Apalagi kalau menunya segitu banyak beda-beda semua. Iya, anak-anak udah stokan bumbunya udah keren sih. Ini buat bumbu rawon, ini buat bumbu soto, ini buat bumbu bacem, ini buat bumbu semur. Segala macam berarti ya. Iya. Nanti akan kebentuk sendiri itu brandingnya. Jadi, gue pengen tuh targetnya ketika dia makan di Seminyak, dia langsung lupa, bukan warung Eropa sama warung Jakarta nih. Pas dia ke warung Jakarta makan, ini bukan warung Eropa atau Seminyak nih. Secara nggak langsung ngepromosin makanan Indonesia makin macam-macam ya. Iya, makin macam-macam. Masih banyak kan yang bisa kita kulik. Yang makanan di sana ya jual di sini jalan. Sihan kan kemarin sempat itu. Apa yang paling susah barang yang dicari di sana? Banyak sebenarnya banyak. Yang sampai harus ngambil dari sini? Awal-awal gue ngambil katik sate lilit tuh dari sini. Oh iya, itu di mana? Kan Jakarta ya kagak ada gitu kan, apalagi di bambu yang tipis kan. Iya. Tapi lama-lama, wah costingannya tinggi juga nih. Jadinya. Enggak lah, gila. Siapa yang mau bikin? Kirain pakai bedok begini nih. Ya udah, kita pakai tusuk sate 2-4 biji kita satuin Udah bagus kan pakai serai. Serai, gue nggak begitu suka pakai serai. Emang dapat flavor, tapi dia pentolnya itu feelingnya kan, beda ya. Ujungnya kan kelihatannya gede, tapi pas dimakan tipis kan. Iya. Gitu. Kalau dipakai dari bawahnya coplok. Terus kalau dipakai ujung-ujungnya coplok mulu kan. Mau berapa lemongrass itu mau ini. Karena durasinya endurance-nya lumayan. Yang masih sampai pokoknya bodo amat harus tetap bawa dari Bali apa ada ingredient apa nggak? Ada beberapa bumbu sih. Ada beberapa bumbu. Yang agak susah tuh long black pepper apa? Cabai Jawa. Cabai Jawa. Oh di sini Iya. bilangnya orang Bali apa ya? Kok gue lupa sih. Apa Jo? Adalah itu long black pepper itu. Iya. Ya gitu tuh cabai Jawa lah yang kering kan, yang kayak rasanya kayak black pepper. Beberapa bulan ini kita udah ketemu kok itu. Oh udah ketemu. Ya pelan-pelan kan kebuka jalurnya. Minyak kelapa gimana? Itu agak susah dan agak mahal. Dan di sambal. Tapi ada di sana. Ada. Tapi rasanya? Di sambal mata gue juga pun gue nggak kasih itu karena nggak masuk lah. Yang penting lu dapat dulu nih. Yang penting jangan terlalu lari aja. Rasanya. Soalnya emang susah berarti nyari di sana. Susah. Ya lumayan di Jakarta nyari minyak kelapa susahnya setengah mati. Apalagi di beda negara. Iya. Kalau yang biasanya yang bikinnya bagus banget tuh rasanya nggak dapet, kayak percuma juga pakai minyak kelapa rasanya. Iya. Kayak pakai barco gitu bikin sambal mata mana kena. Iya, makanya sambal embeknya pun gue juga nggak bikin yang kering gitu, yang agak basah dikit gitu. Emang standarnya di warung Eropa sini kan ya sambal embeknya bukan yang kering gitu. Ya gue ikutin aja resep yang ada. Nggak usah terlalu banyak ditacing. Tapi keren sih, emang tim awal warung Eropa Balinya tuh keren sih, Pak Man, Pak Yan tuh keren. Masih berapa banyak orang yang dari awal tuh masih ada? Masih hampir semuanya deh. Berapa orang? 1, 2, 3, 4 di Central Kitchen ada 4, di WE Bali sekitar ada 5 atau 6 orang lamanya ya. Sekitar itulah. Udah dibikinin itu belum? Hah? Patung. belum. Jasanya banyak. Iya. Keren mereka. Berarti so far menyenangkan lah ya. So far menyenangkan. Ya tapi kita ada tim manajemen yang di Bali juga kan. Kita juga berbenah diri juga, pelan-pelan kita benerin juga. Yang jaga kandang juga solid. Iya, yang jaga kandang juga solid, yang di sana juga solid biar tektokannya juga. Karena kan kadang-kadang ada yang menurut keluar sini yang di sana nggak ada kan. Satu brand kan. Tapi kita nggak bisa maksain harus sama semua gitu. Yang penting esensinya tetap sama. Bener banget. Nah ini sampai segini lama Chef Faisal masih harus rutin di sana, nggak yang ngecek ya? Kalau ngecek kan datang sebulan sekali. Gue masih turun. Ini kan 3 bulan sekali berangkat. Apa yang masih tantangan terbesarnya sampai ini harus tetap di Kuala Lumpur terus? Iya nggak bisa ditinggal deh sebenarnya. Harus diliatin terus. Untuk stabil itu kan susah. Anak-anak pun juga limitnya kan juga ada gitu kan. Dan gue juga masih kooperasional juga kok. Masih kooperasional juga. Plus masih baru lah ya. Masih baru. Kalau udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oh, kan udah ditargetin 5 tahun harus beres ya? Iya, nggak ditarget sih. Yang penting tercapai lah. Stabilnya tuh dapat. Karena marketingnya juga harus berperan penting juga sih. Semuanya tuh kita kerja tim. Bagus nggak ada yang jualan juga percuma. Iya benar-benar. Marketingnya berarti sama yang ngurusin Bali ngurusin sana juga. Oh beda. Oh beda. Mereka ada tim marketing. Ada tim lagi yang lebih mungkin lebih paham lawannya di sana. Karena kan beda lagi kan sana. Luar
silatnya beda lagi jurusnya di sana. Yang di sini lagi ngetren belum tentu di sana ngetren juga kan? Iya, benar-benar. Iya. Ada yang konsep dari sana dibawa ke sini nggak jalan. Ada yang Apa dari sini ke sana contohnya? nggak jalan. Apa contohnya yang di sini malah- oke banget di sana nggak Wah, jalan? gua belum tahu sih. Ada satu brand lah gue tahu. Dia brand, Oh, maksudnya ini brand lain. brand lain Kirain gitu. produk atau apa? Enggak brand-brand maksud gue. Di Indonesia booming, di sana enggak. Nah, Gitu. Nah ini kalau Chef Faisal masih ada apa lagi nih yang masih dikejar selain kesibukan ini? Ini kerja secapek ini buat apa sih emangnya abis ini nih? Mau beli pulau di mana nih Chef Faisal? Enggak juga lah. Emang harus tetap bergerak ya gitu. Tetap bergerak aja. Dapat opportunity ini. Iya, ada opportunity ya disyukurin aja, dilewatin aja udah. Karena usaha maupun di sini sama di sana ya untuk kebutuhan orang banyak ya. Iya. Nggak cuman sekedar kerjaan aja, tapi orang yang kerja di sana kan dia bisa feeding untuk family-nya. Tanggung segala jawabnya banyak lah ini macam. sekarang. Baik untuk staffnya, untuk ownernya pun sendiri nanti ke depan. Rekomendasi dong kalau ke Kuala Lumpur apa yang dicari? Segitu lama masa kerja mulu nggak ada jajannya. Pernah jajan gue kemarin terakhir sama bini gue ada nasi lemak yang terkenal tuh Village Park. Yang kita yang orang Indo kalau ke sana. Kalau makan nasi lemak ke Village Park ada dia. Legend lah di sana. Apa namanya? Village Park. Oh namanya Village Park bukan kayak park di bukan namanya restoran Village Park apa kalau nggak salah itu. Nasi lemaknya tuh. Nasi yang rekomen. lemaknya. Iya rekomennya. Selain itu kan sekarang F&B juga maju banget kan di sana. Gila itu di sana juga keren-keren juga. Iya. Cuman yang legend yang lama-lamanya juga banyak juga. Kayak chicken rice-nya tuh Cimeng, tuh enak juga tuh. Namanya Cimeng. Cimeng. Iya, CHEEMENG itu Oke. sih. Itu chicken rice-nya lumayan enak juga deh. Ada apa lagi nggak yang bisa yang harus ke sana lah, yang Harus kita bisa belajar lah makan di sana. Yang setelah muter-muter di KL tuh, wah ini impresif banget nih. Banyak sih dia juga produk-produk kayak dimsumnya, noodle-nya. Kalau lu ke street food-nya itu ya, jangan di Jalan Alornya deh, di daerah Petaling. Itu dia noodle-nya, buat dimsumnya, buat gyoza-nya segala macam. Itu tuh kayak di satu ada street pan-fried gitu bang. apa gampang nggak buat di street itu aja dia berbuat langsung masak di situ. di Petaling Street. Jadi Petaling di Street. sepanjang jalan itu tuh street foodnya gila-gila semua. Iya gila-gila juga tuh, keren-keren juga. Keren-keren juga. Karena kan kebudayaan mereka kan nyampur jadi satu kan itu. Ada yang dari efek dari Indian cuisine-nya juga, ada Chinese influence-nya juga, Indiannya juga Melayunya juga. Dulu ingat soalnya terakhir kali ke KL tuh sama mantan bos kan, orang Inggris. Dia kangen banget sama kari. Nah, di sana kan kari. Nah, karinya beda. Karinya beda. Feelingnya kayak mirip-mirip kayak karinya di mungkin yang kalau yang di light Inggris, mungkin. yang di Inggris kan yang kari yang disesuaikan sama orang Inggris kan. Iya. Mungkin di Malaysia demen banget dia yang kayak gitu-gitu. Dia emang karinya sih lebih soft, nggak kayak kari di kita gitu. Oh, kari di kita tuh lebih bold, terus rasanya juga lebih gitu kan. Kalau di sana tuh di tengah-tengah paletnya tuh, nggak terlalu manis banget, nggak terlalu pedas banget, ataupun nggak Itu terlalu adjustment paling besar juga dirasa segala macam buat ke market sana. Begitunya juga mereka nggak bisa. berpengaruh juga, nggak gampang juga. Tapi kadang-kadang ya udahlah apa adanya kita aja lah. Ya udah lu makan ini ya, rasanya ini gitu, udah lempar aja. Udah. Coba di ngertiin until certain level aja lah ya. Iya. Kan cuman berapa persen sih yang benar-benar ngerti, tapi kan market ini makan dari Bali ini. Seru Seru di mainlah ke KL sama Mas Mario. Mas Mario. Ditunggu. Jadi ini udah ada kayak persiapan gitu nggak? Kayak nge-train orang-orang yang di Bali buat siap dikirim ke sana. Ini kan mau ekspansi terus nih. Itu yang tadi yang gue bilang, kita lagi hiring orang lokalnya. Jadi gimana gue juga harus bisa ngedeliver message ini ke mereka, ngerti juga buat sambal matah. Udah di tahap sana lah ya. Karena gue alamin sambal matanya di ini. Like it should be kan. Kalau yang sambal hijau, sambal merah itu kita bisa produksi. Hei kamu yang ngirim minyak panas ke itu, bikin sambal mata. Jangan Hei kamu, sebut sambal yang lain aja. Iya dong, kan lama di Bali nggak mungkin kan. Pico de Gallo kali situ. Pico de Gallo. Kok siram air panas ada dulu. Maksudnya apa gitu kan?
yang bawangnya segini minyaknya segini. Dan kita limau purutnya juga beda dia. Kita di sana nggak ada limau yang kecil yang wangi kayak itu. Jadi pakainya apa dong? Limau purut. Dia jadinya limau purut tuh. Jeruk purut tapi yang agak bergelombang lebih tuh. Enggak, lebih bergelombang. Agak gede. Jeruk purut kan berarti kan? Nah, jeruk purut. Kalau kaffir lime. Tapi kan kita ada yang kecil tuh limau. Kalau di sini kan kalau dibelah putih kan. Iya. Kalau di sana kan kuning warnanya. Iya, itu nggak ada kalamansi. Itu nggak ada flavornya nggak cocok buat sambal. Nggak cocok buat sama mata. Cocoknya makan mie kita Pontianak enak. Cocoknya limau purut yang agak gede dikit. Cuman airnya dikit deh. Iya, airnya dikit. Kalau udah ketuaan dikit pahit kan? Kadang-kadang kulitnya itu kita pakai untuk ngangkat. Buat ngangkat si citrusnya. Oh, limau yang kayak kita aja nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ngakalinnya dari. Makanya kita jualan limau di sana. Jadi ekspor import ya? Iya benar. Tapi susah nggak nyari kaffir lime fruitsnya yang sesuai yang jusnya masih ada tapi nggak terlalu pahit? Ya itu kadang-kadang juga sering kita beli juga dry itu, dalamnya nggak ada airnya nih. Kurang air dan nggak ada jusnya gitu. Jadi harus beli lebih banyak. Iya, ya dibuang aja udah gimana lagi. Ya kadang kulitnya aja kita pakai, kita grated. Kalau daun mah gampang lah ya. Daun-daun ya. Serai. Salamnya agak beda juga. Oh, salamnya beda. Agak beda. Flavornya kurang akik kayak di sini lah. Kalau sini kan 2, 3, 5 biji lu masukin. Iya. Udah dapet. Sono tuh kayaknya agak susah juga. Kalau bikin rendang itu kalau daun kunyit mah banyak kan kalau di sana. Banyak daun kunyit banyak. Berarti bawa rendangnya yang rendang Indo juga? Komplain gak sama rendangnya mereka? Enggak, kalau rendang sih di sana bumbu rendang banyak ya. Karena kan banyak sate, banyak nasi padang kan. Iya. Nasi padang udah banyak. Jadi mereka juga jalur dari perdagangannya dia dari Sumatera ke situ juga masih. Tapi bawa kan menu rendang ada? Gua nggak ada, tapi gua ngeluarin bebek rendang sih. Oh. Bebek rendang. Jadi. Oh, gayanya kayak gimana tuh? Ya biasalah kita bracing dulu semuanya, kita porsiin, kita bracing, baru kita kasih bumbunya terpisah, baru kita masak lagi. Soalnya banyak yang rendang yang nggak tahu ya kalau di KL, chef. Kalau di Singapura kan banyak yang nyebut rendang, tapi sebenarnya kalau kita mau nyebutnya masih kaleo itu. Kurang gosong lah istilahnya. Kalau di sana berarti itu bebek rendangnya. Enggak yang rendang yang sat banget ya, yang kering banget ya, masih ada kuah-kuahnya. Mereka tuh suka berkuah. Jadi lu kalau makan ayam geprek, pecel lele, lu harus ada kuah di sampingnya. Kita nyebutnya kuah kosong. Jadi kayak kuah Milo. Kuah Milo itu harus ada tuh. Dia mau makan ayam geprek, pecel lele apa juga sampingnya harus ada. Berarti mereka paham ya kalau gue jualan bakmi di situ jangan dicampur ya kuahnya gitu tuh paham ya. Paham. Berarti dia nggak bisa banget yang oily ya. Kalau yang oily dia perlu dorong pakai kuah. Nggak ngerti dia. Pasti selalu ada itu. Kecuali untuk makanan gue yang Balinisnya ya, gue gak kasih gitu. Tapi kalau untuk ada yang di Jakarta, ada ayam geprek, ada ayam penyet, pecel lele. Ya tapi kan makanan Bali juga banyak yang nasi lawar pakai kuah balungnya. Bisa sih. Cuman kita belum ke arah sana lah. Pengennya gue tuh nasi campur Balinya tuh udah ada kuahnya, yang ada labunya, itu kan seger. Iya. Enak tuh. Berarti ini masih R&D terus ya? Masih banyak nih yang PR yang belum dikelar. Masih. Kalau di Seminyak juga ada, kita buat empal bacem juga. Ada empal bacem juga. Lidah bacem juga. Ada nggak yang satu menu yang dari Indo pengen dibawa ke sana tapi belum memungkinkan buat dibikin di sana karena dengan kondisinya itu? Belum ketemu sih. Belum ketemu. So far masih bisa dieksekusi lah. Masih bisa dieksekusi. Tapi nggak tahu ya kalau udah disuruh buat ini, nggak ketemu nih. Belum. Lele ada di sana? Ada lele. Oh ada lele. Mereka nyebutnya ikan keli. Ikan keling? Iya ikan keli goreng gitu. Ikan keli. Ini kalau nonton ketawa. Ya kan kaum media. Jadi ini sebutan ini ada teman kita Chef Hunter apa ini podcast juga. Dia lagi sibuk tuh, dia mau opening juga. Oke. Hari ini opening. Oh hari ini opening. Hari ini opening. Sukses lah buat Hari. Luar biasa. Semoga sukses terus. Iyalah. Doain aja lancar. Aku mau nanya dong. Ini kan dari 2002 nih di Bali. Rekomen dong makan-makan buat nih kaula muda yang mau main ke Bali. Makanannya yang gimana nih? Yang lokal? Yang lokal dulu deh. Yang lokal dulu. Ini kan jalur selatan banget nih. Selatan. Ya nggak usah yang mana aja. Tapi emang seringnya kan di daerah situ aja. Selatan ya. Kalau mau rekomenin yang haram ya. Yang haram rekomenin yang haram. Bebas, itu boleh. ada Dobil ya. Nusa Dua tuh legend tuh udah lama legend. Ya kan. Kalau sate ada namanya Sudi Mampir tuh.
GWK ke atas, kiri jalan. Ada sate namanya Sudi Mampir. Itu udah. Jarang nih ngerekomen sate. Iya ada sate kambing di situ, enak dia ada sop kambingnya juga dia. Lumayan enak tuh. Apalagi nih? Ada kopi nggak? Kopi. Ngopi kan? Masa nggak ngopi? Gua nggak begitu kopi banget sih dia. Kebetulan aja nih minum kopi dulu ya. Makasih. Kopi. Gue penggemar es coklat. Iya. Oh penggemar malah es coklat. Biasa minum es coklat di mana? Nggak di mana, bini gue buatin sih. Itu berat, susah kalau mau itu. Aduh. Kopi belum pernah. Tapi minum nggak? Minum juga. Minum dulu sering. Sekarang occasional aja. Kalau lagi ada favorite nggak? Kalau occasional kan berarti kan special moment aja nih. Kalau special moment aja. Kalau dulu ya minum di mana ya, tempat minum dulu ya? Zaman dulu Deja Vu, Kama Sutra, Double Six, itu jalanan di apa namanya? Yang di pantai? Iya di Kuta Legian sana. Oh. Orang pergi ke Deja Vu, habis ke Deja Vu ke mana? Ke Double Six nerusinnya biasanya gitu. Ya udah deh, ini kan mumpung ada istri, biasa ngajak istri pacaran kemana kalau makan cantik gitu? Aduh, jawabannya semua sama nih. Bener. Gue sama dia, nah baru anniversary kemarin. Yang ke-10 gue belum pernah anniversary bareng sama dia. Baru kemarin terakhir tuh kita di TRX itu aja. Oh, di pas dia lagi datang. Jadi sebelumnya nggak pernah anniversary kemana gitu, nggak ada. Kita kalau mau makan di mana nih? Kesini aja yuk, enak yuk. Yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Ada yang berkesan nggak zaman pacaran gitu biasa di mana? Zaman pacaran, gue nggak pacaran bro sama dia bro. Oh. Udah lama di Facebook kenal. Nikah apa sebutannya kalau di Mesir? Apaan tuh? Yang langsung nikah? Apa itu kan ta'aruf. Nggak ada kepikiran ke sana juga. Karena terus nggak pacaran nggak ta'aruf terus gimana? Karena gue posisinya waktu itu di Dubai, dia di sini, dia kerja di sini. Udah pacarannya lama. LDR berarti. Say hi, langsung nikah. Balik nikah. Waktu itu makanya gue tutup buku sama Dubai. Sempat gue balik lagi ke sana, kayaknya udah nggak enak nih gue balik deh. Udah tutup buku soalnya. Dibalik lagi, Dubai. Dibuka lagi, nggak usah lah. Nggak, udah feelnya udah nggak kayak sebelumnya di Dubai itu. Dubai. Terakhir deh nih, makanan yang paling memorable di Bali. Memorable di Bali. Yang kalau mungkin yang lebih bagus yang mungkin makanannya itu bisa dicari lah sama netizen. Kalau gue zaman kuliah memorable ya. Yang paling wah lu harus coba ini deh makanan gitu. Udah nggak ada orangnya bro. Bu Pipi dulu ada. Yang depan. ada dah kalau gitu, kalau nggak ada susah ya. Biasanya gue makan tempe penyet gitu aja, nggak yang ini. Kalau mau makan somai dulu cuman mainnya kerenon. Yang tapi banyak, sekarang masih ada nggak? Nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Kalau mau makan somai kerenon jauh. Terus kalau makan mie ayam dulu cuman satu aja tuh yang jual di Nusa Dua waktu itu. Sampai sekarang? Di gerobak udah nggak ada. Dia pun gerobak. Yang ada deh apa? Masa nggak ada satu yang memorable kan? Memorable emang nggak ada udah nggak ada semua. Sibuk sih chef ini kalau nggak ke kapal ke Dubai. Enggak lah, emang rezekinya lagi di situ syukurin aja. Luar biasa ini chef yang mengharumkan nama Bali. Iya. Gila ya udah lama di sini harus diinin kan. Keren. Dan ya keren sih. Gue nggak nyangka sampai sejauh itu gitu loh. Pas join dari warung Eropa juga nggak kepikiran. Nggak kepikiran, gue pertama test food, namanya, gue juga belum pernah tahu warung Eropa itu sebelumnya. Warung Eropa jualan apa sih ini gitu kan? Oh bebek crispy. Waktu itu kitchennya masih pack banget kan di situ, dia production di situ. Rame juga. Di situ. Baru kita pindahin. Oh sebelum pas join tuh masih semua produksi di situ. Di situ mereka masak bebek gede-gede gitu. Lu masuk ke situ langsung keringetan. Gua waktu tes food naruh es krim aja langsung. Boleh. Tapi sekarang udah mendingan lah. Ya kan itu kan fungsinya dia Chef Faisal kan. Iya lah itu. Oke. Oh jadi sebelum Chef Faisal masuk tuh belum ada central kitchen sebelum segala macam. Belum ada. Belum ada. Tapi waktu gua masuk itu emang owner ada rencana buat central kitchen. Gitu. Keren. Gila ya. Wah. Habis ini jadi grup besar nih internasional lagi. Ya mudah-mudahan aja. Selama masih bawa masakan Indonesia kan. Harus. Sekarang kan lagi lumayan lagi. Iya. Ayo dong makanan Indonesia. Semangat dong. Semangat luar biasa. Keren banget nih ceritanya.
Kalau yang ke Kuala Lumpur harus main nih warung Seminyak. Datang. Seminyak, warung Jakarta. Warung Jakarta, warung Eropa. Kalau cuman sanggup ke Bali aja, warung Eropa. Iya. Thank you Chef. Iya, udah sama-sama sempetin nih. mampir di sini. Iyalah. Seru banget ceritanya. Jarang-jarang ketemu orang ekspansi Kuala Lumpur kita gitu. tahu nggak pertama kenal di mana? Jualan daging saya dulu. Ya itu yang bawa induk semangnya ini juga kan si Ray. Dulu ketemu ini. Ini salah satu berkah Nyeles dulu. Bukan Nyeles, benar. Berkah Nyeles korban COVID kan. Iya. Harus jalan ketemu Chef Faisal ini. Iya benar. DM kalau penasaran mau di KL gimana, yang mau ngelamar kerja mau jadi TKI ini. Mudah-mudahan aja kalau udah, karena ada kuotanya kan ada itu. Kuotanya. Ya kalau makin gede terus kan. Ya mudah-mudahan pasti aja, ada. pastilah pasti. Bisa nanti kita cantumin Instagramnya Chef Boleh. Faisal. Masih gembel lah Instagram. Apa perlu gue. email juga buat kirim CV nih, luar biasa. Thank you Chef udah nyempetin mampir ke sini, ceritanya seru banget. Moga-moga makin banyak yang semangat nih. Iya. Biar ada warung-warung Eropa lainnya. Amin. Amin. Enggak pasti yang lain. Iya, Jangan tiruannya ya guys ya. Iya, enggak apa-apa. Gue justru senang kalau banyak makanan Indonesia di makanan sana. Indonesia, makanan Bali. Tapi oke, ini mungkin hanya satu. Biasanya kan yang kritikus paling gede itu kalau makanan Indonesia orang Indo. Di sana gimana? Sama. Tapi kita kasih pengertian lah. Masak itu nggak semudah. Iya. Anda masak nggak di rumah? Coba cari dulu, lo barang ke pasar. Nggak mudah. Oh itu tuh sama ya, problemnya sama ya. Iya, sama. Dari kemarin ngomong siapa ya kemarin kita baru podcast sama Jun. Yama ngomong bikin makanan Indonesia di Vietnam. Oh ya. Tukang komplain terbesarnya orang Indo. Iyalah. Ini Harus. juga sama. Bener lah itu. Kalau yang komplain orang Afrika baru kita bingung bro. Lu dari mana? Cuma mungkin kan problemnya harus dipahami. Kita kan pengen promosiin makanan Indonesia kali ya. Iya. Emang one of tujuannya juga kan. Iya, biar orang makin penasaran sama makan Indonesia. Of course yang paling enak ya di Indo, ke Indo makanya. Iya. Cuman kalau orang nggak tahu kan nggak bakal kepikiran ke Indo juga. Iya benar. Hebat. Harus lebih banyak lagi nih. Iya, semangat. Orang kayak Chef Faisal dengan grupnya ini luar biasa. Thank you Chef udah mampir ke sini. Sama. Jangan kapok ya. Nanti habis balik kumpulin ceritanya, ntar kita ngobrol lagi di sini. Kita sering-sering lagi. Kapan-kapan kita main ke Kuala Lumpur. Amin. Ya, kita tunggu. Kita tunggu ya, tim. kalau nggak di Peti Tengah aja lah ya. Thank you Chef. Thank you buat semua yang udah dengerin. Thank you banget. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti nggak boleh kelewatan buat subscribe terus Regency Radio biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Bye.